ini lagi tren kita masuk pada sarana transportasi Gojek. Ya. Saya jago nyetir, saya menguasai kota Jakarta, saya punya pengalaman sebagai driver, tetapi saya nggak punya kendaraan. Nah, Anda bisa datang ke Multi Finance dengan skim leasing, karena dengan barang modal itu Anda berusaha dan kemudian mendapatkan uang untuk membayar apa yang menjadi kewajiban cicilan per bulan kepada perusahaan Multi Finance. Nah, leasing itu adalah pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk barang modal. Oleh karena itu, skim leasing ada salah satu syarat yang diminta adalah surat keterangan usaha. Jadi kalau dia mau membeli mobil untuk antar jemput anak sekolah atau untuk transportasi dari pasar induk ke pasar karena dia memiliki lapak penjual sayuran di pasar, maka dia akan meminta surat keterangan usaha. Itu di mana biasanya di RT kantor camat ya bisa mengeluarkan surat keterangan usaha karena mereka yang mengetahui Anda usaha di situ. Ya, itu leasing, pembiayaan yang diberikan untuk barang modal. Atau Anda akan berusaha misalnya buka laundry, ya, itu barang modal. Nah, berbeda halnya dengan pembiayaan konsumen. Jadi ada Multi Finance itu dibilang Multi Finance karena dia melakukan beberapa skim pembiayaan. Pada umumnya itu 4, yang memang diatur itu ada 4. Ada leasing, pembiayaan untuk modal, ada pembiayaan konsumen, pembiayaan untuk kebutuhan konsumerisme, ada factoring atau anjak piutang, yaitu jaminan surat tagih piutang. Kemudian yang keempat, kartu kredit. Nah, yang saya ingin bicarakan kali ini adalah leasing dan pembiayaan konsumen, sebab berbeda, harus diketahui perbedaannya. Pembiayaan konsumen itu bukan untuk barang modal, tapi untuk kebutuhan konsumtif. Misalnya, saya ingin punya mobil untuk memudahkan saya bekerja di mana saja karena profesi saya sebagai dosen. Itu untuk kebutuhan konsumtif saya, juga saya pakai bisa kemana-mana. Maka pakai skim pembiayaan konsumen. Tentunya tidak ada syarat surat keterangan usaha. Dan secara hukum berbeda. Yang perbedaan pertama antara leasing dan pembiayaan konsumen. Leasing, pada saat perjanjian itu ditutup, pada saat mereka bersepakat, telah lahir perjanjian, ya. Di dalam hukum perdata begitu, asas konsensual. Asas konsensual yaitu perjanjian itu lahir pada saat mereka bersepakat. Nah, untuk leasing, pada saat mereka bersepakat, kemudian barang modal itu di bawah penguasaan leasing. Jadi kalau leasing itu ada 3 pihak. Ada lessor, yaitu perusahaan yang akan membiayai. Kemudian ada supplier, penyedia barang, dan ada leasing yang debitur, ya, tapi istilahnya kalau leasing yang mengajukan permohonan modal, gitu ya. Pada saat ditutupnya perjanjian yang mereka sudah bersepakat, maka barang modal itu berada di dalam penguasaan dari leasing, debitur, tetapi kepemilikan secara legal, secara hukum kepemilikan barang masih berada di tangan lessor. Nanti pada saat pembayaran terakhir, karena dia bentuk cicilan, karena begini, leasing itu ada 2, ada finance lease dan ada operation lease. Leasing itu sebenarnya bentuk perjanjian yang bisa sewa menyewa, bisa juga sewa beli, jual beli. Kalau finance lease yaitu dia seperti sewa beli, jual beli cicilan, ya. Di akhir masa pembayaran cicilan, maka pihak lessor akan memberikan hak opsi membeli, menyerahkan kepemilikan itu kepada leasing, gitu ya. Dia seperti jual beli dengan bayar cicilan. Tetapi kalau operation lease, memang sejak awal barang itu diperuntukkan untuk disewa-sewakan saja oleh perusahaan, oleh lessor. Misalnya alat-alat berat, tractor, alat-alat berat, ya, yang nilainya besar itu tidak ada opsi untuk membeli di akhir masa
begitu ya. Finance lease itu ada hak opsi untuk membeli. Kalau di operasi lease dia mirip sewa menyewa. Nah, untuk leasing, pada saat ditutupnya perjanjian, barang itu berada dalam penguasaan leasing, ya, debitur, tetapi hak kepemilikan belum beralih. Oleh karena itu pada perjanjian leasing itu sebenarnya tidak perlu ada perjanjian fidusia. Nah, untuk adik-adik yang mahasiswa hukum tentunya tahu apa itu perjanjian fidusia ya. Nah, sekarang saya pindah ke pembiayaan konsumen supaya tahu bedanya skim pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen itu pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan, oleh lessor untuk memang kebutuhan konsumerisme. Kalau lalu saya jalan-jalan ke mall, ada satu perusahaan produk luar ya menawarkan dengan skim pembiayaan konsumen untuk kompor ya dengan listrik. Jadi sampai situ. Dulu hanya kendaraan bermotor, tapi sekarang udah sampai kebutuhan rumah tangga. TV pun ya 50 inch, 70 inch itu ditawarkan dengan skim pembiayaan konsumen dari perusahaan multifinance. Nah, pada skim pembiayaan konsumen ditutupnya perjanjian ketika mereka sudah bersepakat, sudah tanda tangan, dan si debitur menunjuk barang yang dimiliki, misalnya TV, dan di situ disetujui untuk dibiayai, maka barang itu berpindah penguasaannya kepada debitur sekaligus berpindah legalitas kepemilikan. Pada skim pembiayaan konsumen inilah yang dibutuhkan perjanjian fidusia. Sebab berisiko legalitas kepemilikan sudah beralih, barang dalam penguasaan debitur, tetapi belum dibayar lunas. Lantas apa hubungan mereka selanjutnya antara debitur dan kreditur, antara debitur dengan perusahaan multifinance? Ya, hubungan pembayaran sistem kredit dengan bayar cicilan. Ini yang dibutuhkan perjanjian fidusia. Sebab berisiko dan karena barang itu sudah milik debitur pada saat ditutupnya perjanjian, maka tentunya dari pihak perusahaan multifinance tidak bisa lagi berbuat suka-suka. Ya, kalau terjadi prestasi dia gunakan saja perjanjian fidusia. Begitu ya. Jadi itu perbedaan antara leasing dan pembiayaan konsumen. Perbedaan secara hukum tentunya jika ada permasalahan akan berbeda juga penyelesaiannya. Kali ini mungkin sampai di sini penjelasan saya soal lembaga keuangan bank dan lembaga